Alhamdulillah saya sampai bersama Pak Kurnia Lahi di Sydney jam 7 pagi waktu setempat tanggal 10 Oktober yang lalu. Kami datang ke Sydney dalam rangka melakukan penelitian tentang Islamic Organization di Australia. Program ini adalah program penelitian yang sengaja telah diprogramkan oleh pihak kampus Universitas IAIN, Universitas UIN Islam Negeri Universitas Qasim Pekanbaru. Sampai di Sydney, kami dijemput oleh Abdul Hadi. Dia adalah dosen di UIN Susta Riau yang sekarang sedang mengambil PhD di Sydney University. Langsung kami dibawa ke rumah tempat atau kantor dari Dompet Duafa, yang di sana ada adik kita Putra yang bertugas di situ sekaligus sebagai informan. Saya dengan waktunya merasa bersyukur dan senang sekali. Ternyata di tempat kami tinggal itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi berkumpul katakanlah aktivis tokoh-tokoh Islam terutama dari Indonesia, dan tentu banyak yang mendapat informasi tentang apa yang sesungguhnya sedang kami cari di Australia. Kemarin pada hari Jumat kemarin saya diajak oleh pengurus dari Yayasan Ashabul Kahfi untuk memberikan khutbah di Olive Park. Ada hal yang menarik yang buat pengalaman baru bagi saya ketika berkhutbah di situ. Kebetulan masjid yang telah disediakan oleh Ashabul Kahfi atau telah dibeli oleh masyarakat kita Ashabul Kahfi, kebetulan dari ketuanya adalah orang kita dari Aceh, sedang akan direnovasi, dan kebetulan masjid itu belum direnovasi, sedang menurut peraturan di Australia kalau belum selesai direnovasi itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan Jumat itu. Makanya Jumat dilaksanakan di lapangan, di park. Nah, ketika Jumat itulah, ketika sedang khutbah itulah saya mendapat suatu pengalaman yang menarik juga, yaitu datang petugas pemotong rumput dengan membawa mesin rumput yang cukup besar dengan suara yang sangat keras. Dia berputar-putar di sekitar kami Jumat, dan saya tidak tahu apakah itu memang begitu kerja mesin itu atau disengaja, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas rumput yang dipotongnya berterbangan seperti turun seperti hujan, dan banyak katakanlah menyirami kepala jemaah yang sedang mengikuti khutbah saya. Mula-mula mereka asik untuk khutbah, tapi gara-gara itu mereka menjadi buyar dan semua pada menengok ke belakang dengan wajah yang agak sedikit kurang agak marah lah, katakan begitu. Dan saya ingatkan kepada jemaah pada waktu itu bahwa umat Islam ini dimanapun berada dia harus memberikan yang terbaik, walaupun kepada musuh sekalipun. Ya, hadiah yang terbaik kepada musuh itu adalah memaafkan mereka karena mereka tidak tahu. Dia membuat jemaah marah. Ternyata kawan dari petugas pemotong rumput itu mengingatkan kepada dia bahwa ini orang ada sedang sembahyang, tapi dia bilang I don't respect for them, dia bilang. Jadi itu untuk orang Israel itu suatu perkataan yang sangat sangat tidak sopan, tidak bersahabat. Tetapi ya artinya kami ke Jumat sampai selesai, dan sayang sekali adalah mikrofonnya macet pula. Jadi saya terpaksa berkhutbah dengan suara yang melebihi dari kebiasaan saya, mengeraskan suara, apalagi melawan mesin potong rumput yang sedang berputar-putar di situ gitu. Jadi habis Jumat saya dibawa oleh Pak Khalid sebagai ketua lah situ ya, yang dari Ashabul Kahfi ini ke masjid itu. Masjid itu sebenarnya adalah rumah yang dibeli, yang dinyatakan untuk dijadikan masjid. Kami istirahat di situ, dia berbincang-bincang tentang keadaan Islam di Australia pada umumnya dan Sydney pada khususnya. Mungkin kesempatan lain akan saya sampaikan secara detail tentang apa yang sudah ditemukan selama beberapa hari sini.
Dan sekarang saya sedang berada di sebuah tempat rekreasi, taman. Saya nggak tahu, lupa namanya, Melumi apa namanya ini, Umi. Jadi di sini tempat rekreasi orang-orang Sydney dan ramai sekali. Dan kebiasaan orang sini kalau pergi weekend mereka bawa perahu speedboat sendiri yang ditarik dengan mobilnya, dan ada juga yang membawa rumah yang kotak-kotak yang tadi, dan dia menginap di sini. Sampai di sini mereka mengeluarkan speedboatnya, turunkan ke air, dan mereka ada yang memancing segala macam di sini. Dan ini dalam rangka saya baru kembali dari Newcastle untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kebetulan di Newcastle ada sebuah masjid yang dulu adalah gereja yang dibeli, dan sekarang bentuknya masih utuh seperti gereja, cuma di depannya yang tidak ada salib aja lagi, tapi sudah, dan dalam yang di luarnya persis seperti gereja. Nah, cuma dikasih merek aja di depan itu Masjid Sultan Al-Fatih, karena kebetulan yang yang membeli masjid itu adalah saudara-saudara kita yang dari Turki, dari Turki. Dan ya, saya kira sementara gitu dulu, kemudian sambung lagi. Terima kasih.